Kelvin Hendra. Bab tahun 1229 sampai tahun 1233. Adrian mengangguk. Dia menatap Roy dan berkata, lepaskan bajumu. Apa tidak ada baju cadangan? Tanya Kelvin. Adrian menatap Kelvin, lalu menggelengkan kepala dan berkata, ini adalah seragam tempur khusus milik departemen kami, setiap orang mendapatkan satu set. Walau seragam tempur ini bukan senjata spiritual, tapi levelnya hampir menandingi senjata spiritual tingkat rendah. Roy tersenyum tipis. Dia berlari ke kamar ganti untuk mengganti bajunya, lalu memberikannya pada Kelvin. Kelvin pergi mengganti pakaiannya. Bentuk tubuh Roy hampir sama dengannya. Sehingga, baju itu sangat pas untuknya. Setelah berganti pakaian, Adrian melihat penampilan Kelvin. Ketika itu, dia sedikit tercengang, kau terlihat cukup baik dengan seragam tempur ini. Nanti, jika kau bergabung dengan penjaga malam, masuklah ke dalam departemen perang. Seorang alkemis tingkat 4 masuk ke departemen perang. Ekspresi Agung berubah saat dia berkata, menurutmu apa itu cocok? Aku akan masuk ke penjaga malam setelah berhasil menemukan kakek, kata Kelvin. Dia menatap dua wanita kembar yang cantik itu, lantas berkata, selanjutnya, saya mengandalkan kalian berdua. Gadis berambut merah, Becky, berkata sambil tertawa riang, tidak masalah. Seharusnya kami yang berterima kasih pada Anda, karena telah memberi kami kesempatan untuk beristirahat. Gadis berambut biru sedikit mengangguk dan berkata, saya akan menjelaskan dengan lebih detail tentang situasi di Pulau Serigala setelah kita masuk ke sana. Kelvin mengangguk. Dia menatap wajah Sekar yang tampak khawatir, lalu tersenyum padanya dan berkata, tenang saja, aku hanya ingin memastikan kondisi kakek. Jika semua berjalan dengan lancar, mungkin dalam 2 atau 3 hari aku akan pulang. Kau harus tetap hati-hati, kata Sekar. Jika kau bertemu dengan orang yang tidak bisa kau kalahkan, ingatlah untuk selalu melarikan diri. Aku membawa armor badak dan pedang petir ungu. Kata Kelvin, selama lawanku bukan berada di tingkat Ningdan, seharusnya aku masih bisa menjaga diri. Melihat Sekar yang masih tampak cemas, Kelvin tersenyum dan berkata, jika aku berhasil menyelamatkan kakekku. Setelah aku pulang, kita bisa mengadakan pesta pernikahan. Wajah Sekar sedikit memerah, lalu dia berkata, Kelvin. Pada saat ini, Agung berkata, karena kau akan pergi ke Pulau Serigala, sempatkanlah untuk bertemu dengan Karina dan lihat kondisinya. Senior Karina berada di Pulau Serigala. Tanya Kelvin dengan kaget. Dia sedang berlatih di sana untuk menembus tingkat Ningdan, kata Agung. Kelvin mengangguk dan berkata, baik, setelah masuk ke pulau itu, saya akan mencarinya. Adrian berkata, tidak perlu mengkhawatirkan apa yang terjadi di Pulau Zebra, kau hanya perlu mencari kakekmu dengan tenang. Biarkan aku dan Parlan yang menyelesaikan urusan di tempat ini. Bagus, kata Kelvin. Setelah itu, dia meminta Agung untuk mencukur rambutnya dengan energi spiritual agar dia terlihat mirip dengan Roy. Setelah itu, dia mengenakan masker dan berkata, kalau begitu, mari kita berangkat. Jaga dirimu baik-baik, ujar Sekar dengan tegas. Gadis berambut biru sebagai pemimpin tim berjalan di barisan terdepan, sementara Kelvin dan gadis berambut merah mengikutinya dari belakang. Di belakang, Sekar menatap punggung Kelvin sambil menggigit bibirnya sendiri. Di waktu yang sama, dia mengepalkan tangannya kuat-kuat. Adrian bertanya, kau ingin membantunya, tapi merasa tidak berdaya, kan? Sekar mengangguk dan berkata, saya tahu dia punya banyak masalah, tapi saya tidak bisa membantunya. Saya benar-benar merasa kesal. Adrian menghela nafas panjang dan berkata, kau adalah putri kaya dari 6 keluarga besar di kota Glaceria yang lahir dengan kemewahan sejak kecil, sementara Kelvin. Belakang ini, kau telah menghabiskan waktu bersamanya, jadi kau pasti sudah paham dengannya. Sejak lahir, dia telah memikul banyak beban dan nasib banyak orang. Di masa depan, masalahnya mungkin akan lebih banyak lagi, kata Adrian. Jika kau tidak ingin mengecewakannya, maka berlatihlah dengan lebih giat. Selalu berusaha untuk mengejar pencapaiannya. Saya sudah berjuang keras, tapi... Sekar berkata sampai di sini, sambil menatap Adrian dan bertanya, apa Anda punya metode untuk meningkatkan kultivasi? Adrian menyeringai dan berkata, ada. Bergabunglah dengan Departemen Perang. Pertempuran nyata adalah cara paling cepat untuk mengasah kemampuanmu. Lupakan saja. Bertempur itu sangat sulit. Selain itu, kau juga bisa mati. Seorang putri kaya sepertimu pasti tidak akan sanggup menanggung penderitaan semacam ini, kata Adrian. Untuk Kelvin, saya bersedia untuk menanggung banyak kesulitan. Sekar menggertakkan giginya dan berkata, jika bergabung dengan penjaga malam memang dapat meningkatkan kemampuan saya dalam waktu singkat, maka saya ingin bergabung dengan kalian. Sorot mata Adrian tampak gembira, tapi dia masih berkata, tapi. Ketika Kelvin kembali nanti, sulit bagiku untuk menjelaskannya padanya. Nanti saya akan menjelaskan sendiri padanya. Saya ingin bergabung dengan sukarela, kata Sekar sambil menggertakkan giginya. Sementara itu, Agung mendengar ucapan Adrian, hingga membuatnya tak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepala. Roy berusaha keras untuk mengendalikan ekspresinya. Dia menoleh ke samping, lantas bergumam dan berkata, dia benar-benar pandai mempengaruhi. Ya, jika Sekar masuk ke Departemen Perang, maka Kelvin pasti juga akan masuk ke sana. Tentu saja, Kelvin sama sekali tidak tahu tentang hal ini. Setelah keluar dari pintu, dia naik mobil. Bisa dengan rambut birunya mengemudikan mobil, sedangkan Becky berambut merah duduk di kursi penumpang.
Ketika itu, dia membalikkan badannya dan berkata riang, nanti, jangan bicara apapun sampai kita berhasil melewati portal di Pulau Serigala. Portal di Pulau Serigala? Tanya Kelvin dengan heran. Portal di Pulau Serigala dijaga oleh orang-orang dari keluarga besar, kata Becky. Pokoknya jangan bicara. Kita adalah orang-orang dari Departemen Perang. Biasanya, sebisa mungkin mereka tidak akan berani memprovokasi kita. Bagaimana jika mereka melakukannya? Kalau mereka melakukannya, kita akan langsung menghajarnya. Jika tidak bisa, kita akan memanggil anggota Departemen Perang yang bisa mengalahkan mereka, kata Becky. Kami dari Departemen Perang, sangat tidak suka dengan orang-orang dari keluarga kaya ini. Kami telah berjuang keras di luar sana, sementara mereka hanya menikmati hidupnya di sini. Jadi, jangan bicara yang tidak perlu. Ketika itu, Becca berkata dengan dingin. Oh. Becky menjulurkan lidahnya dan berkata, hampir saja saya lupa, Anda bukan Pep jaga malam. Kelvin mendengar ucapannya, ditambah dengan pertama kali menyapa Roy, dia merasa bahwa situasi di dalam unit tempur ini sedikit barbar. Pantas saja, Tatsuya sangat ketakutan setelah mendengar bahwa dia harus pergi ke Departemen Perang. Karena portalnya masih jauh. Kata Becky. Saya akan menjelaskan situasi yang ada di Pulau Serigala. Kelvin mengangguk dan berkata, baik. Anda bisa memulainya. Berapa banyak yang Anda ketahui tentang Pulau Serigala? Tanya Becky. Kelvin merenung sejenak, sebelum akhirnya berkata, pengetahuan saya tentang Pulau Serigala tidak banyak. Saya hanya tahu bahwa Pulau Serigala merupakan penjara bagi para kultivator. Di sana juga ada orang biasa dan status mereka bahkan lebih rendah daripada orang-orang biasa di Pulau Zebra. Selain itu, markas besar organisasi Zero, kemungkinan besar berada di pulau ini, kata Kelvin. Jadi, Anda sama sekali tidak paham dengan pulau ini. Kata Becky sambil tersenyum. Berdasarkan pada statistik, jumlah penduduk di pulau ini sekitar 240.000 jiwa. Sebanyak itu? Tanya Kelvin. Berarti jumlah kultivatornya banyak. Jauh lebih banyak dari kota-kota biasa. Kata Becky, biarkan saya menjelaskannya dengan detail. Kita sedang berada di era Dharma terakhir, di mana energi spiritual sudah tidak bisa menunjang kebutuhan para kultivator, kata Becky. Namun, setelah Anda datang ke Pulau Zebra, seharusnya Anda bisa merasakan bahwa energi spiritual di Pulau Zebra jauh lebih padat dibandingkan dengan dunia di luar sana, kan? Kelvin mengangguk dan berkata, Setelah menemukan ketiga pulau ini, kata Becky. Saat itu, sebagian besar kultivator berbondong-bondong datang kemari. Karena energi spiritual di ketiga pulau ini dapat menyuplai kebutuhan energi para kultivator. Inilah yang menyebabkan tiga pulaunya menjadi seperti sekarang, di mana penjaga malam, menduduki Pulau Tikus, kata Becky, sementara kelompok lainnya, mereka berbondong-bondong masuk ke dua pulau yang tersisa. Pada saat ini, semua orang baru menyadari bahwa meski ada tiga pulau, tapi Pulau Serigala adalah pulau yang sangat berbahaya. Kata Becky. Di Pulau Serigala, ada tiga tempat mematikan. Itu adalah Gua Perubahan, Situs Kuno, dan Menara Penjaga Iblis. Selain itu, sampai hari ini, masih ada banyak monster di dalam sana, kata Becky. Namun, dalam kadar tertentu, manusia bisa hidup damai dengan mereka. Akan tetapi, sebenarnya, pulau ini tidak cocok untuk tempat tinggal manusia, sehingga, sebagian besar kultivator memilih untuk menetap di Pulau Zebra dan menjadi keluarga-keluarga besar seperti sekarang ini. Para kultivator, sebagian besar dari mereka akan mencari sumber daya, sehingga mereka akan selalu bersaing dan bermusuhan. Pada awalnya, tatanan di Pulau Zebra sangat kacau. Setelah berkali-kali terjadi pertarungan, beberapa keluarga besar akhirnya menetap. Beberapa kultivator lainnya akan kembali ke sekte masing-masing. Beberapa orang merasa bahwa hidup di tempat ini tidak sama bebasnya seperti hidup di tempat asalnya, lalu mereka perlahan mulai pergi. Kemudian, beberapa kultivator yang jahat, kami, para penjaga malam, akan langsung mengasingkan mereka ke Pulau Serigala. Mereka akan ditahan di sana untuk jangka waktu tertentu sebelum dibebaskan. Tentu saja, kami tidak punya banyak kendali atas pulau tersebut. Seiring berjalannya waktu, pulau itu menjadi tempat yang mengakomodir terjadinya hukum rimba. Yang kuat memangsa yang lemah. Untuk bertahan hidup di sana, mereka telah membentuk kelompok-kelompok yang sangat rumit. Sedangkan di sisi penjaga malam, entah karena apa, mereka tidak sengaja mengubah struktur ini, kata Becky. Pokoknya, Anda hanya perlu mengingat satu kalimat. Setiap orang di Pulau Serigala sangat egois. Jangan mudah percaya pada siapapun. Oh ya, bagaimana dengan orang-orang yang berkultivasi di pulau itu? Tanya Kelvin. Sebagian besar dari mereka berasal dari keluarga-keluarga terkemuka, kan? Kata Becky sambil mengerutkan keningnya. Mereka akan pergi ke Departemen Perang Penjaga Malam. Di sana, mereka akan menjalani pertempuran hidup dan mati. Pada saat ini, Hu Ruihan berkata, setelah kita tiba di pulau itu, Anda akan mengetahuinya. Kami, penjaga malam, hanya mengurus portal transportasi. Sementara di area lain, penjaga malam belum benar-benar mengontrolnya. Baiklah. Saya rasa cukup. Kata Becca dengan dingin. Setelah tiba di sana, dia akan memahaminya sendiri. Kita juga akan segera tiba di dekat portal. Sambil bicara, Bica mencari tempat parkir di dekatnya dan memarkir mobilnya. Kelvin mengenakan masker dan mengikuti di belakang Becca, berjalan sepanjang jalan menuju ke atas. Tempat transportasi portal itu dibangun seperti taman. Becky berkata dengan dingin, kami berjuang mati-matian di luar sana, sementara mereka menikmati kesenangan di sini.
Ada kalanya, saya benar-benar merasa tidak layak untuk Departemen Perang, kenapa? Dalam matanya, Beka menunjukkan sedikit keangkuhan, dan berkata, sejak Satya dan Gama naik jabatan, sejak saat itu pula semakin sedikit anggota keluarga bangsawan yang masuk ke Departemen Perang. Kelvin merasa sedikit tergugah dalam hatinya, hingga membuatnya berkata, apa maksudnya? Setelah Anda bergabung dengan penjaga malam, Anda akan mengerti, kata Beka sambil melihatnya dengan tatapan datar. Kelvin sedikit mengerutkan alisnya. Menurut Beka, kontrol keluarga Daryana terhadap keluarga besar di Pulau Zebra bukan hanya berasal dari pasar obat saja, tapi juga keuntungan lainnya, hingga membuat mereka saling terikat satu sama lain. Pantas saja, Satya sering memandang masalah yang terjadi dengan satu mata. Tidak lama kemudian, mereka tiba di tempat tertinggi. Di sana ada dua orang yang sedang berjaga. Kedua orang ini mengenakan pakaian yang sama dengan Kelvin dan yang lainnya. Mereka juga mengenakan masker. Beka melihat kedua orang itu dan berkata, tim Yasmin dari Departemen Perang. Berangkat ke Pulau Serigala untuk menjalankan misi. Sambil bicara, dia mengeluarkan sebuah token khusus. Di atas lencana itu tertulis sebuah kata, perang. Orang yang berjaga mendengar ucapan Beka. Di waktu yang sama, matanya tampak agak ketakutan, sebelum akhirnya dia buru-buru berkata, silahkan masuk. Beka kembali menyimpan tokennya, lalu berjalan turun dari tangga dengan wajah dingin. Tidak lama kemudian, setelah turun dari tangga, Kelvin melihat beberapa bangunan di antara tebing gunung. Di bagian bawahnya terdapat sebuah platform besar. Di atas platform terdapat garis yang saling silang, seolah membentuk sebuah formasi kompleks dengan beberapa tulisan rumit dan misterius. Apa ini adalah portal teleportasi? Batin Kelvin dalam hatinya. Di sepanjang perjalanan, mereka telah mengalami beberapa kali pemeriksaan. Siapapun yang ingin melewati portal akan diperiksa dengan sangat ketat. Namun, setelah Becky mengeluarkan token Departemen Perangnya, semua orang segera membiarkannya lewat. Kelvin merasa bahwa orang-orang itu, ketika mereka melihat orang-orang dari Departemen Perang, mereka akan merasa seperti melihat dewa kematian. Bersambung.